Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News pemirsa bersama saya Bayu Pradana pemirsa. Pemirsa, banjir melanda di sejumlah titik diantaranya di Bekasi, Jawa Barat. Genangan air pasca banjir di kawasan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi sudah menjurut pemirsa, di mana korban memilih untuk berada di lokasi pengungsian di kantor BNPB. Korban banjir perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Tercatat 297 kepala keluarga yang mengungsi di posko pengungsian gedung PNPB. Sejumlah bantuan terus mengalir dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI Polri, Basarnas, dan dari pihak terkait lainnya. Akibat banjir, sejumlah warga di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi ini masih bertahan di posko pengungsian. Dan kita akan lihat bersama pemirsa informasi terkini. Untuk melihatnya kita sudah terhubung dengan Muharlin di posko pengungsian Pondok Gede Permai di Bekasi, Jawa Barat. Ya, Muharlin, seperti apa kondisi di sana, apa yang sedang dilakukan para pengungsi saat ini?
Ya, baik, selamat pagi Bayu dan juga pemirsa. Berdasarkan pantauan kami di pagi hari ini untuk kondisi di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, hingga pagi hari ini banjir sudah terpantau sudah mulai surut begitu sejak pagi hari kemarin dan sudah bisa dilalui oleh warga dan juga kendaraan bermotor dan juga mobil. Kondisi jalan hari ini hanya menyisakan sampah, kotoran dan juga air yang mengenang bercampur dengan lumpur yang masih terlihat berserakan di sepanjang jalan dan juga di sepanjang rumah-rumah warga. Di kawasan Pondok Gede Permai ini, Bayu dan juga pemirsa, yang menjadi salah satu wilayah terparah yang dilanda banjir Bekasi, di mana ratusan warga harus rela meninggalkan tempat tinggal mereka untuk kemudian diungsikan ke tempat-tempat pos-pos pengungsian seperti salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, yaitu di gedung logistik BNPB yang lokasinya berada tidak jauh dari lokasi banjir. Bisa dilihat Bayu dan juga pemirsa, di belakang saya ini sejumlah pengungsi yang meskipun banjir terpantau sudah surut, namun sejumlah warga yang terdampak masih ada yang memilih untuk bertahan maksud kami untuk menetap di posko-posko pengungsian sementara, yakni di gedung BNPB Kota Bekasi ini. Warga yang memilih bertahan ini kebanyakan dari mereka yang masih ingin memastikan kondisi keluarga mereka baik-baik saja, terutama dari segi keamanan dan juga memastikan jika hujan tidak terjadi kembali sehingga menyebabkan banjir susulan begitu. Kemudian sebagian warga yang sebelumnya sempat mengungsi di sini juga ada beberapa yang sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing untuk mulai membersihkan tempat tinggal mereka. Jumlah warga yang menempati posko pengungsian sementara di kantor BNPB ini sendiri ada sebanyak 600 jiwa yang terdiri dari anak kecil hingga lansia. Dan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengungsi di tempat ini seperti kebutuhan makanan utamanya, pihak BNPB Kota Bekasi bersama dengan dinas terkait menyediakan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan sahur dan berbuka puasa bagi para pengungsi. Dan tidak hanya itu saja, Bayu dan juga pemirsa, BNPB Kota Bekasi juga membagikan makanan untuk warga yang memilih bertahan di rumah mereka. Ini kondisi para pengungsi di belakang saya, Bayu dan juga pemirsa, yang mereka masih bertahan untuk mengungsi serta menginap di lokasi gedung logistik BNPB Kota Bekasi. Saya akan mencoba berbincang dengan salah satu pengungsi di sini. Kita akan menanyakan terkait dengan kondisi mereka selama 2 hari mengungsi di sini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, boleh mengganggu waktunya sebentar? Iya, boleh. Mau nanya Ibu, kondisi terakhir Ibu di sini seperti apa sih, bisa diceritakan nggak Bu? Kondisi terakhir untuk sekarang ya, saat ini ya kalau untuk bantuan buat makanan gitu ya, udah lebih dari cukup. Tapi kalau buat bantuan sembako baru tadi malam datang dari Pak Menteri ya, sama Pak Wali Kota itu ngasih sembako sama sabun-sabun gitu. Tapi sembako baru Indomie aja gitu kan. Tapi kalau buat rumah yang kena banjir, itu kan rumah ibu saya, ya parah ya, cukup parah gitu kan, ambruk. Tapi saya juga udah ngomong sama Pak Wali Kota gitu ya, insya Allah mudah-mudahan ya ada bantuan gitu. Ini Ibu kenapa masih memilih untuk bertahan di posko pengungsian Ibu, alasannya? Karena emang rumahnya belum bisa ditempatin, apalagi ya buat masuk aja tuh kita di dalam rumah masih ada lumpur ya, air sedengkul. Kemarin saya bersihin gitu, coba bersihin masih belum bisa. Gitu. Terakhir Ibu ngecek ke rumah itu masih kotor gitu? Kemarin iya saya bersihin tapi belum bisa karena masih ada lumpur kan. Di dalam rumah masih satu dengkul, sama di luar juga sama. Gitu. Masih ada, kemarin terakhir sempat ngecek rumah itu masih ada barang-barang yang bisa diselamatin nggak sih Bu? Kayak misalnya surat-surat atau segala macam? Nggak ada, semua habis ya. Semua habis gitu. Bulan puasa ya Bu ya, Ibu sendiri sama keluarga ada berapa orang Bu? Kalau di keluarga saya kan ada ibu saya, ada ponakan saya juga, sama anak
balita ya, balitanya 2 sama anak saya 1 gitu kan. Terus sama ponakan juga ada, namanya rumah ibu saya ya rumah rame-rame gitu kan. Di atas pun juga kan banjir juga masuk lantai 2 gitu sampai sepinggang gitu. Jadi ya kita udah nggak bisa gitu kan. Gitu. Ini kan bulan puasa ya Bu ya, Ibu. Tahun lalu berbeda tentunya dengan tahun ini. Dengan kondisi menjalankan ibadah puasa, sahur, buka puasa dengan kondisi kayak gini, apa sih Bu yang dirasakan? Kalau ya pas bulan puasa ya, itu ya kita juga sempat ngerasain aduh bulan puasa malah banjir gitu ya. Ya habis ya gimana ya, namanya juga dari Allah ya kan, bencana ya, kita juga kan nggak tahu ya siapa yang mau juga gitu kan. Cuman ya kita ya masih bisa tetap puasa ya puasa gitu ya. Kalau yang buat ya kayak nenek itu lansia, kalau emang dia nggak kuat ya udah nggak usah dipaksain gitu kan gitu. Tapi kita tetap kok kalau puasa tadi sahur juga kita juga masih dapet ya buat makan gitu, sahur buka sih alhamdulillah di sini sih disediain gitu. Bu, kegiatan sehari-hari ngapain aja? Kerja atau ibu rumah tangga? Kalau saya kan kerja itu kan, saya kerja pas kemarin emang pas saya di rumah ibu saya datang banjir gitu, namanya pas puasa ya kan, puasa kedua ya ketiga itu kan langsung lah udah pas jam 3:30 tuh datang airnya kan langsung gitu. Dengan musibah ini terhambat gak sih Bu kerjaan ibu atau aktivitas ibu sehari-hari? Ya pasti ya terhambat ya. Karena kan ya kita buat aktivitas sehari-hari juga kan namanya pas puasa lagi kan. Biasanya kita seperti kayak terawih apa ini udah nggak bisa ya kan. Gitu ya terhambat sih saya bilang gitu. Terus Ibu, yang lain kayak anak-anak sekolah gitu kan hari ini kan udah mulai masuk hari sekolah. Nah itu gimana tuh Bu anak-anak? Itu kan memang di perumahan ini juga kan belum bisa sekolah ya anak-anak ya kan. Karena memang masih kena banjir kan, masih libur kayaknya kalau anak-anak di sini. Gitu belum bisa masuk. Ini kan udah dari kemarin tuh udah mulai gak turun hujan Bu. Nah Ibu rencananya akan bertahan di sini sampai kapan atau akan ngecek kembali ke rumah? Nah saya belum tahu nih, katanya sih dengarnya ya kalau di sini dibilang kan sampai 3 hari ya, sampai hari ini ya Kamis gitu kan. Tapi kalau itu ya emang kita kan harus mondar-mandir ke rumah bersihin ya. Tapi kalau emang di sini udah nggak bisa ditempatin ya kita mau nggak mau kita harus cari tempat ya kan. Apa entah di rumah saudara, apa kita cari tempat buat kontrak rumah sementara gitu kan. Karena buat ngedeketin di sini gitu, buat bisa bolak-balik bersihin rumah gitu. Tapi pengennya balik lagi ke rumah atau kan kalau ada rencana diungsikan? Kalau emang udah bisa ditempatin ya layak tempatin saya mau balik gitu kan. Tapi emang kalau emang belum bisa ya nggak gimana gitu kan. Mau nggak mau ya kita harus kontrak rumah gitu. Bu, kebutuhan di sini udah mencukupi gak sih Bu? Apa ada yang kurang atau segala? Kalau buat kebutuhan makan cukup ya, udah mencukupi gitu kan. Cuman apa buat kebersihan juga ya, kebersihan rumah tuh kayak alat-alat kebersihan gitu kan kemarin sudah dapet gitu ya alhamdulillah gitu ya. Kayak sabun-sabun udah, cuman yang belum emang sembako itu ya baru kemarin Indomie doang gitu sembakonya. Pakaian juga dapet, alhamdulillah pakaian dapet gitu karena kita emang pada kotor juga ya nggak sempat buat pakaian kan akhirnya dapet sih banyak, alhamdulillah. Kalau buat sisi alhamdulillah gitu, cuman ya itu kemarin juga dari wali kota juga udah dateng, Pak Menteri juga dateng gitu kan tadi malam. Alhamdulillah gitu. Masih kuat gak sih, masih bertahan gak sih, masih tahan gak sih gitu kondisi kayak gini Bu? Iya kalau dibilang saya kuat nggak kuat ya gimana ya, kayaknya emang sering ini juga banjir juga kayaknya 5 tahun ya, pas 5 tahun ini gitu, kayaknya kayak banjir 5 tahunan gitu ya. Kok kayak gini lagi gitu ya, kok gini lagi sih, gimana sih gitu ya solusinya, kok kayak begini capek gitu ya. Lebih parah ini dibanding tahun 2020. Saya dulu 2020 banjir begini sama juga sampai ke atas juga gitu kan, cuman nggak sampai sepinggang, kalau kemarin kan sepinggang. Kok bilang kok kayak gini lagi gitu, solusinya apa sih gitu, padahal kan kali pun kan udah dilebarin gitu kan gitu. Makanya dibilang harapan Ibu Bu terkait dengan kondisi kayak gini ke depannya pengen gimana? Ya semoga ke depannya ya ada solusinya ya supaya jangan kayak gini lagi lah banjir gitu ya. Kita kayaknya udah capek banget gitu kan, udah berkali-kali kayak gini gitu kan. Ya ini ya paling parah ya ini 2025 gitu. Habis gitu. Iya semua udah pada habis
2020 pun ya kayak gitu. Saya pikir 2020 terakhir gitu ya, nggak kayak gini. Beginilah 2025 kayak gitu. Terus Ibu selama 2 hari nginep di sini ada kendala gak sih Bu atau apa? Ya, kalau buat kendala ada, karena juga kan kita dari di sini kan juga kamar mandi terbatas, ya kan. Apalagi kemarin tuh kamar mandi di sini kan belum nyala air ya. Kita juga kan masih gimana gitu kan, mondar-mandir kamar mandi gitu kan. Ini ya kurang inilah gitu. Tapi kalau buat makanan apa bantuan sih alhamdulillah gitu. Kalau misalnya untuk barang-barang di rumah, harta atau surat-surat penting itu udah nggak ada yang bisa diselamatin atau enggak? Kalau buat surat-surat udah nggak bisa ya. Cuman emang kalau buat sertifikat emang masih saya pegang ada gitu kan. Tapi kalau yang lainnya udah nggak bisa, udah nggak ada. Pokoknya cuma sertifikat doang udah nggak ada masih. Motor udah semua TV juga udah semua udah ada. Lari ke sini langsung kabur, saya nggak tahan, air udah besar, saya kabur, takut nggak bisa berenang Ibu. Ini anak saya cepet saya bilang nanti kamu ke bawah air kamu nggak bisa berenang, kasih begitu. Karena memang datangnya pas mau sahur ya kemarin, jam 3.30 setengah 4. 5 tahun lalu sempat ngalamin juga. Iya, ngalamin juga saya. Pas tahun baru tuh, tanggal 1 tahun 2020 itu pas jam 12 malam datangnya, sekarang jam setengah 4 subuh. Gitu. Terima kasih banyak Bu, semoga selalu sehat, selalu kuat, semoga amin Ibu. Mudah-mudahan cepat dapat bantuan ya buat rumah-rumah yang kena gitu kan, yang pada ambruk gitu kan. Ibu bingung, nggak ada perabotan sama sekali, basah semua. Aku bingung gimana kita keadaan nggak kerja ya. Gimana gitu kan, namanya ujian ya. Kita juga nggak mau semuanya kan, siapa sih yang mau gitu kan. Terima kasih ya Ibu, sehat-sehat terus, semoga sehat, tetap semangat, sabar Ibu. Iya amin. Nah, oke, baik, makasih Ibu. Oke, Bayu dan juga pemirsa, seperti itu tadi perbincangan saya bersama dengan salah satu pengungsi yang dimana mereka mengeluhkan sejumlah kondisi, diantaranya mereka juga ingin segera bencana yang dikenal sebagai bencana 5 tahunan ini agar cepat dicarikan solusinya dan selesai dan tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Kembali ke Bayu. Ya, terima kasih banyak Bu Harlin melaporkan langsung dari pengungsian Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih Bu Harlin, tetap jaga keselamatan, jaga kesehatan, dan selamat kembali bertugas.